Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatan wassalaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, dan yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan dan maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang kita muliakan, kembali kita bertemu di Solsafat Channel. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu dengan kajian Asmaul Husna. Mari kita ikuti kajian ini selalu, InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat ya, tentang pemahaman terhadap asma atau nama-nama Allah. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas satu nama, yakni Al-Mutakabbir, yaitu Allah yang maha besar. Mutakabbir sifat ya yang menganggap selain daripada Allah itu adalah hina, selain daripada Allah itu adalah rendah. Jadi makhluk-makhluk ini adalah makhluk yang hina, makhluk yang rendah, yang tidak patut memakai sifat al-mutakabbir. Yang boleh, yang hanya memiliki sifat al-mutakabbir itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak manusia yang tidak tahu diri, yang tidak sadar, sehingga dia berbuat, bertingkah laku, berkata seperti dia adalah seorang al-mutakabbir, yaitu kesombongannya. Seharusnya mereka mengagungkan Allah dengan keagungan yang semestinya, yaitu al-mutakabbir. Wa ma qadarullaha haqqan qadrihi, kata Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa? Mereka tidak mengagungkan, manusia-manusia yang kafir tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal wal ardu jami'a qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal Allah ya kan akan menggenggam bumi ini semuanya itu pada hari kiamat, digoncang dengan goncangan yang hebat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya kan, digoncang dengan goncangan yang hebat, yang dahsyat gitu. Was-samawatu mutwiyatu biyaminih. Maka Allah akan menggulung ya langit ini dengan tangannya.
Maka subhanahu, maha suci Allah dari apa yang mereka amma yusyrikun. Mereka samakan Allah dengan makhluknya. Mereka samakan Allah dengan patung. Mereka samakan Allah dengan batu. Mereka samakan Allah dengan tanam-tanaman. Mereka samakan Allah dengan hewan. Maka itu manusia itu adalah manusia yang jauh dari memahami kalimat atau asma Allah Al-Mutakabbir. Bumi ini ada karena Allah yang maha besar. Maka dari itu sebagai orang yang beriman, kalau kita mau mendalami sedikit, kita melaksanakan sholat, tangan diangkat, ya 10 jari, lalu kepala ditaruh di tengah. Disitulah kita mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar. Tangan diangkat, menghadap ke kiblat, hati menghadap kepada Allah, mulut menyatakan Allah maha besar. Sebenarnya kita sedang menyerah kepada Allah. Sebenarnya kita sedang menghadap kepada Allah. Seperti bisa kita pahami bahwa orang kalau sudah mengangkat tangan, maka sesungguhnya dia sedang menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan itu berapa kali kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian di waktu kita turun ke tempat sujud, kita letakkan kepala kita yang merasa guru besar, yang merasa doktor, yang merasa ilmuwan, yang merasa maha guru, yang merasa hebat dengan jabatannya, itu adanya di kepala. Maka kepala itulah dengan takbir kita letakkan, kita taruh, disejajarkan dengan ampu kaki kita. Dan itu dimulai dengan kalimat Allahu Akbar. Kita sujud, kita tersungkur di hadapan Allah sehingga kepala ini kita letakkan sejajar dengan ampu kaki kita. Nah, bisa kita pahami Bapak, Saudara, kaum ibu, bahwa manusia itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Dia letakkan kepalanya di tempat sujudnya sejajar dengan ampu kakinya. Kalau bahasa Minangnya, kalau utaklah kampu kaki, nilai manusia itu tidak ada. Begitulah sesungguhnya nilai manusia di hadapan Allah, yaitu Al-Mutakabbir. Maka dari itu mari kita pahami diri kita yang berasal dari air yang hina, nutfah. Apabila nutfah ini tercecer, kemudian mengenai pakaian kita, itu pun merasa malu kita. Itulah asal penciptaan manusia. Ya, diawali ya sampai akhir hidup kita tidak berpisah dengan tahi, dengan kotoran, dengan buang hajat, dengan urin. Kemana-mana membawa tahi. Tahi hidung, tahi mata, tahi telinga, tahi gigi. Belum lagi kotoran-kotoran yang lain gitu. Toh kalau nanti kita mati, kita menjadi mayat dan membusuk. Mayat itu lebih berat, lebih dahsyat baunya dibandingkan bangkai-bangkai yang lain. Itulah kita. Kaki kita tidak akan bisa menembus bumi. Menyelami dasar lautan pun tidak bisa kita. Betapa banyak kapal-kapal yang tenggelam yang sampai ke dasar laut, yang isinya manusia tapi tidak bisa dikeluarkan lagi. Karena tidak ada kemampuan manusia untuk menyelamnya. Toh sampai ke bawah mengangkat, kita makhluk lemah. Kita tidak bisa menembus langit yang tinggi dengan apapun. Hanya baru bisa terbang sedikit. Ya kan? Manusia sudah merasa lebih tinggi. Maka itu sebenarnya bahwa sesungguhnya manusia itu ya bisa terjebak dari sifat sombong kalau dia tidak memahami bahwa yang boleh sombong itu hanya Allah Al-Mutakabbir. Kenapa manusia bisa merasa lebih hebat? Karena dapat sedikit ilmu, merasa lebih hebat. Diberi sedikit harta, merasa lebih kaya. Diberi sedikit kemuliaan, udah melebihi rasa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari kita pahami
bahwa makhluk pertama yang merasa hebat itu adalah iblis. Iblis merasa lebih hebat dibandingkan Adam. Ya, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Kata iblis kepada Allah, saya lebih hebat daripada Adam. Adam engkau ciptakan dari tanah, sementara waktu engkau ciptakan aku dari api. Dia merasa ciptaan dari api itu lebih baik daripada ciptaan dari tanah. Walaupun tidak sedikit api yang bisa dipadamkan oleh tanah. Tapi begitulah kesombongan iblis. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya dia dikutuk sampai hari kiamat dan ditempatkan di dalam neraka. Padahal awalnya dia berada dalam surga. Coba bayangkan, yang sudah berada di surga saja, tapi memiliki rasa kesombongan, maka dia tidak pantas berada di surga dan dia harus terbuang dari surga. Itulah iblis. Yang kedua, kita lihat siapa yang karena kesombongannya ditenggelamkan oleh Allah di laut. Fir'aun. Fir'aun tidak tanggung-tanggung lebih hebat daripada iblis. Iblis hanya mengaku saya lebih baik dibandingkan Adam. Karena saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Kalau Fir'aun tidak tanggung-tanggung, dia yang mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Di waktu Nabi Musa menyampaikan Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Yang maha tinggi, yang maha agung. Sehingga Fir'aun perintahkan Haman untuk membangun bangunan yang tinggi. Karena dia ingin melihat setinggi apa Tuhannya Musa. Coba bayangkan manusia-manusia yang lupa akan dirinya. Dia mengaku menjadi Tuhan. Maka Allah tenggelamkan. Ada Qarun yang sombong gara-gara hartanya. Lalu dia lupa diri. Dia merasa harta yang dia miliki hasil usahanya, hasil keringatnya, karena pandai-pandainya. Ini bahasa-bahasa yang luar biasa yang harus kita hindarkan. Jangan merasa kita punya harta karena pandai-pandai kita, karena ilmu kita, karena usaha kita. Padahal semua itu adalah pemberian Allah yang maha besar. Maka itu jemaah sekalian, iblis terbuang dari surga gara-gara merasa lebih baik. Fir'aun ditenggelamkan karena merasa menjadi Tuhan. Qarun ditenggelamkan ke bumi, harta, keluarga, kemudian seluruh pengawal-pengawalnya, pengikut-pengikutnya karena merasa harta itu adalah hasil usahanya sendiri. Maka itu orang-orang yang memahami kalimat atau asma Allah al-mutakabbir, dia akan paham bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita semakin hari bukan semakin kuat, semakin hari bukan semakin hebat, tapi semakin hari kita semakin lemah, semakin hari kita semakin loyo, semakin kekurangan harta, semakin kekurangan jiwa, maka nanti kita pun akan semakin hari semakin menjadi orang-orang yang tidak banyak lagi manfaat. Jangankan untuk orang lain, kadang-kadang untuk diri kita saja kita tidak mampu lagi memberikan manfaat. Maka itu dengan memahami Al-Mutakabbir, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, kecilkan diri kita, hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.